Kiwi Ears adalah salah satu brand yang cukup baru dan mereka melakukan penetrasi pasar dengan cukup agresif dengan line up yang unik-unik. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Team bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik dari portable ataupun desktop audio. Di kesempatan kali ini kita akan review inner monitor dari Kiwi Ears yaitu Kiwi Ears Quartet. Kiwi Ears sendiri pernah kita bahas beberapa produknya seperti Kiwi Ears Dolce dan Kiwi Ears Cadenza. Dan kali ini datang yang lebih joss lagi yaitu Kiwi Ears Quartet di mana dia menggunakan hybrid configuration, 2 dynamic driver dan 2 balance armature. Jadi sesuai namanya quartet yang berarti 4 ya. Ini juga menggunakan 4 konfigurasi driver. Selain 4 konfigurasi driver, dia pun memiliki 4 jenis suara yang bisa kalian tuning dari 2 switch tuning yang dimiliki oleh inner monitor satu ini. Selain itu kabelnya tentu saja sudah ditebel dual pin 0,78 mm yang universal dengan bahan OFC SPC. Dan untuk harganya dipasarkan di angka 1,6 jutaan. Dan kita mau thanks berat untuk Clean Soul sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah dan 100% video review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, packaging dari inner monitor satu ini pernah kita unboxing ya, jadi kalian bisa cek aja di link di atas untuk video unboxingnya. Dan secara umum packagingnya ini cukup oke lah untuk kelas under 2 jutaan, di mana air tipsnya juga diberikan cukup banyak, jadi tidak pelit ya. Dan diberikan case seperti ini yang cukup proper dan menurut saya mobilitasnya cukup bagus lah daripada case yang besar-besar yang dimasukkan tas aja nggak mungkin gitu ya. Jadi case yang cukup esensial untuk dibawa-bawa. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging dari Kiwi Ears Quartet ini. Setelah kita bahas build quality dari Kiwi Ears Quartet ini. Oke, untuk build sendiri dari inner monitor satu ini dia menggunakan resin pekat seperti ini berwarna hitam dan juga ungu yang tua. Jadi memiliki perpaduan warna seperti ini, seperti dicampur warnanya. Dan ada satu fan hole di bagian dekat pinnya, kecil banget untuk mengakomodir 2 dynamic drivernya seperti ini. Tidak ada fan hole lagi, dan ada 2 buah switch di bagian belakangnya. Di sini ada switchnya. Dan ini posisinya simetris ya, jadi nggak kebalik ya. Seperti di brand-brand lain ini nggak kebalik switchnya. Jadi harusnya bisa dibuat nggak kebalik, tapi kenapa dibuat kebalik terus di brand satu itu? Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housingnya, ya, yaitu bahan resin juga, tapi di sini agak sedikit transparan untuk bahan dari mulut nozzle-nya seperti ini dengan bentuk seperti ini, jadi tidak ada filternya, dual boros seperti ini, dengan ukuran mungkin sekitar 5 mm ke atas dan tidak terlalu panjang juga untuk nozzle-nya seperti ini. Sedangkan untuk faceplate-nya ini memiliki bentuk seperti ini, dia cukup flat ya, jadi tidak ada cembung ataupun cekung sama sekali, tidak ada tekstur aneh-aneh juga di sini. Jadi flat aja seperti ini, masih sama seperti housingnya. Ini background-nya dari faceplate-nya juga masih sama, yaitu hitam dan juga ungu. Dan ada tulisan Kiwi Ears berwarna silver yang sama kiri dan kanannya. Cukup menarik menurut saya untuk faceplate-nya ini. Memberikan kesan yang misterius aja dan maskulin banget. Untuk kabelnya sendiri sudah ditebel dual pin 0,78 mm yang menggunakan kabel OFC SPC. Untuk kabelnya sendiri berwarna hitam seperti ini dan sudah ada air hook yang preform. Jadi dual braid kiri dan kanan berwarna hitam seperti ini. Kalau kita turun lagi di sini ada chin slider dan splitter. Chin slidernya ini berbahan karet plastik gitu, hard plastik, dan di splitternya ini berbahan metal. Dan di bagian bawah di sini dipilih 4 braid yang cukup rapi di sini. Tapi entah kenapa kayak menurut saya sih bahan berwarna hitam ini membuat kesan kabelnya itu terkesan budget banget sih. Jadi ya terkesan kurang oke menurut saya secara estetika ya kalau kita bilang ya. Jadi build-nya kelihatan biasa banget sih untuk kabelnya. Dengan jack seperti ini, jack yang agak regular juga, jack 3,5 mm straight plug seperti ini. Build quality dari Kiwi Ears Quartet kami berikan skor B. Kalau kita bilang housingnya cukup oke lah dari bahan resin yang cukup solid. Namun sayang kabelnya ini terlihat dan terkesan biasa banget sih untuk kelas under 2 jutaan. Atau 1,6 jutaan. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, Kiwi Ears Quartet ini memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang ke besar dan memang cukup gendut untuk mengakomodir juga dynamic driver dan 2 balance armaturnya serta switchnya. Jadi switchnya ada 2 di sini
Jadi ini monitor ini memiliki switch karena ya itu ya housingnya agak sedikit gendut, dan housingnya ini cukup ergonomis untuk bentuknya, dan ada sedikit tonjolan fin di bagian atasnya seperti ini. Jadi perlu kalian perhatikan juga sih. Untuk housingnya sendiri ringan saat dipakai dan tidak terkesan mengganggu sama sekali dengan tipe pemakaian regular to deep fit seperti ini. Di sini disclaimer juga, kita menggunakan AirTips dengan size M bawaan dari ini monitor satu ini. Kekedapan dan gripnya dari ini monitor satu ini digoyang-goyang gini cukup oke, tidak terkesan loose ataupun longgar sama sekali. Untuk pemakaiannya ini menurut saya arahnya ini tipe-tipe custom in monitor yang cukup snack. Di satu sisi ini enak sih, tapi kalau di sisi lain agak sedikit panas saja untuk jangka waktu pemakaian yang panjang. Dan secara fitting kami berikan skor A- untuk inner monitor satu ini. Menurut saya inner monitor satu ini fittingnya cukup versatile untuk semua jenis telinga, walaupun dia memiliki housing yang cukup sedang ke besar ya. Tapi harusnya cukup versatile untuk semua jenis telinga sih. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah tonalitas dari Q-Ears Quartet ini adalah arahnya warm, agak bassy dikit sih. Mainnya itu di bagian bass dan juga lower mid range-nya untuk inner monitor satu ini. Dan tidak terlalu berat juga di drive inner monitor satu ini. Kalau kalian mungkin bertanya, saya sendiri suka suara yang apa? Suara yang netral, sedikit warm, dimana semuanya harus balance dan juga organik. Itu yang paling saya suka. Dan disclaimer juga, inner monitor satu ini kita gunakan untuk reviewnya most part-nya ini kita gunakan default switch-nya ya. Jadi semuanya on. Untuk default-nya semuanya on di inner monitor satu ini. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Bass dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan tebal dan kekar. Bassnya jadi bass yang kekar juga ya. Dimana decay-nya masih terasa cukup panjang sih, cukup panjang. Tapi ya kalau kita bilang untuk dynamic driver ya cukup neutral lah untuk decay-nya. Jadi bisa dikategorikan decay yang mirip dynamic driver. Karena memang dynamic driver sih. Impact-nya bagus dengan punch yang cukup dalam juga. Rumble-nya pun cukup terasa di inner monitor satu ini. Bass-nya ini tidak super gesit, tapi somehow sedikit kotor juga suara dari bass-nya ini. Secara kuantitas sih memang jelas ini yang fun banget bass-nya dan gendut ya. Jadi kalau kalian bass head pasti masuk sih di inner monitor satu ini. Tapi kalau kualitasnya ini yang memang saya kritik karena kurang bersih dan agak lambat aja untuk genre all-rounder ya. Jadi bassnya ini kalau bass yang lambat mungkin nggak ada masalah, tapi kalau bass yang cepet untuk ngejar lagu-lagu batu, lagu-lagu rock, metal, kurang sih ini monitor satu ini. Untuk selera saya sih agak kurang masuk bassnya, ketebelan sih, jadi dan lambat juga. Untuk bagian mid-nya di sini sedikit mundur dan tebal juga. Male vokalnya bodinya cukup lush, tebal dengan dinamika yang kurang menurut saya. Dengan artikulasi yang biasa tapi emosinya masih sedikit dapat lah, masih cukup dapat lah intinya. Sedikit terlalu tebal aja jadi agak too much aja menurut saya. Female vokalnya di sini juga lush tapi suaranya sedikit kasar di sini. Dengan artikulasi yang jelas serta lebih dinamis sedikit dari bagian male vokalnya. Somehow agak aneh juga vokalnya terlalu lush, tapi juga di satu titik intens juga untuk bagian vokalnya. Untuk shouty sih masih cukup aman di inner monitor satu ini terbantu dengan mid-nya yang cukup tebal di sini. Selain itu presentasi instrumennya sedikit lebih maju dan tebal juga terasa di sini. Kalau ketebalan saya suka sih vokal, tapi kalau super tebal banget juga aneh aja menurut saya. Untuk treble-nya di sini halus dan nyantai ya, dengan kesan string yang kurang menurut saya. Dimana kesannya ini agak kehilangan tekstur dan detail dari stringnya. Jadi itu saya nggak terlalu suka sih untuk in-hand monitor dengan tekstur yang udah hilang stringnya gitu, nggak terlalu suka. Untuk decay-nya dari bagian treble-nya ini walaupun dia nggak string tapi cukup panjang, dan itu menurut saya agak annoying aja sih. Sudah nggak ada teksturnya ngapain decay-nya panjang-panjang gitu loh, dan posisinya pun sedikit mundur untuk bagian treble-nya ini. Selain itu untuk si balance-nya di sini masih cukup aman, untung saja. Dan secara keseluruhan tonal dari kuartet ini kami berikan skor C+ aja. Menurut saya ini too much aja, terlalu tebal lah. Too much-nya itu terlalu tebal di inner monitor satu ini, yang dimana itu ruin all the tonality dari inner monitor satu ini. Untuk presentasinya dari inner monitor satu ini, presentasinya ini bisa dikategorikan nyantai dan tebal-tebal suaranya. Untuk timbernya sendiri menurut saya agak aneh sih, karena terlalu tebal-tebal aja note-nya. Jadi kalau misalnya bilang attack-nya itu nggak precise, tapi terlalu banyak decay-nya jadi terkesan tebal-tebal.
Kalau tebelnya dikit oke lah. Kalau ini tebelnya semua agak aneh aja menurut saya. Untuk soundstage-nya menurut saya di sini cukup menarik. Dia cukup wide dengan ada kesan depth-nya. Tapi sangat disayangkan tingginya memang agak pendek. Jadi ya nggak terlalu spesial di bagian tingginya. Dan simply ya 3D yang agak sedikit pendek aja. Jadi agak aneh di situ aja. Dan pada saat mendengarkan lagu The Greatest Showman, di situ terasa cukup megah. Tapi memang agak pendek kesannya. Untuk detailnya dari Monitor 1 ini menurut saya kurang. Jadi ya bukan yang detail monster tentu saja bukan. Dan untuk kelas harga 1,6 jutaan menurut saya agak sedikit kurang aja. Kurang dapat bersaing lah di angka segituan untuk detailnya. Untuk clarity-nya dari Monitor 1 ini pun menurut saya juga agak tumpul. Jadi memang attack-nya itu tidak precise ya. Kurang proporsional juga. Lebih main di decay-nya daripada attack ya. Jadi attack-nya ini agak tumpul, banyakan decay-nya. Jadi itu yang membuat clarity-nya kurang keluar aja di Monitor 1 ini. Setelah kita bahas separasi imaging dan positioning, separasi ini masih bisa dikategorikan oke lah, masih acceptable untuk multi balance armatur dan dynamic driver. Di sini dapat membagi vokal dan instrumen dengan cukup oke lah, masih oke ya. Tidak bagus-bagus spesial banget enggak, tapi cukup oke. Instrumen pun cukup baik. Untuk imagingnya dia memberikan layering yang masih terasa di sini, cukup nice juga. Tapi sayang positioningnya ini bukan yang terpresisi untuk kelas Monitor 1 jutaan ke atas. Dan secara umum kami berikan skor B- aja untuk Monitor 1 ini dari sisi teknikalitasnya. Selain kita bahas pro dan cons dari Monitor 1 ini. Cons dari Monitor 1 ini mungkin ini adalah salah satu Kiwi Ears yang terburuk yang pernah saya coba selain Cadenza dan Dolce. Saya belum coba yang lain ya. Kiwi Ears memang nggak ada banyak line up-nya, ada orkestra light, ada quintet. Itu pun saya penasaran. Tapi kalau di sini ya bisa saya kategorikan mungkin not my taste. Yang bisa saya kategorikan mungkin not my taste. Mungkin juga ada di luar sana review yang bilang bagus, tapi kalau menurut saya ini suara Kiwi Ears yang terburuk yang pernah saya coba. Pro-nya dari Monitor 1 ini yaitu ada switch-nya. Switch-nya cukup menarik sebagai nilai jual akhir-akhir ini kan banyak monitor yang bermain di switch-nya. Untuk value for money dari Monitor 1 ini kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C aja untuk Monitor 1 ini. Oke, selain kita bahas sedikit mengenai komparasi Monitor 1 ini dari default tuning dan beberapa tuning dari switch-nya. Oke, untuk switch-nya sendiri ada 4 pilihan suara, tapi kita bahas tadi itu banyak kan yang all switch on ya. Jadi sekarang kita akan bahas all switch down. Kalau all switch down itu suaranya rada mundur dan sedikit mendem. Jadi agak aneh banget suaranya. Jadi tidak disarankan. Switch 1 nyala, switch 2 mati, suaranya mirip all on ya. Tapi vokalnya ini sedikit lebih forward dan tipis sedikit. Tapi malah rasa ketutupan oleh bagian bassnya pada lagu-lagu pop. Jadi kalau nggak ada lagu pop mungkin masih oke lah. Tapi kalau ada lagu pop yang ada bassnya gitu, rasanya bassnya overwhelming dan ruin everything. Di sini juga tidak terlalu recommended. Switch 2 nyala dan 1 mati, bassnya lebih kecil tapi presentasinya ini lebih balance juga. Mungkin ini yang terbaik sih, tapi kurang lepas aja juga rasanya di switch yang 2 nyala 1 mati. Jadi ya mungkin ini paling oke. Tapi ya bagi saya sendiri switchnya all gimmick, nggak terlalu bisa listenable dan ya I don't know, presentasi defaultnya pun tidak terlalu oke untuk Monitor 1 ini. Quartet ini tidak saya rekomendasikan. Ya itu aja sih, singkat padat dan jelas. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai Quartet ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian pun ada pertanyaan seputar Quartet ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Ya sangat disayangkan si Kiwi Ears harusnya cukup menjanjikan, tapi Quartet ini agak sesuatu anomali lah mungkin. Ya nggak ada 100% yang bakal bagus semuanya juga kan mungkin ya.